Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Baraya Alam. Apa kabar pendengar setia podcast mistis Indonesia? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Cerita mistis yang akan saya bacakan kali ini dikuntit Nini Growong. Seperti apa kisahnya? Gak usah lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Nenek misterius itu menyebut dirinya sebagai Nini Growong. Jin kafir ini sangat buruk rupanya. Anehnya, dialah yang membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Apa yang terjadi sebenarnya? Agus adalah pemuda agak urakan karena kebiasaannya suka keluyuran dan minum-minum beralkohol, membuat dia kurang disukai teman sekerjanya. Namun, semua sikap yang tidak terpuji itu akhirnya berubah setelah dia mengalami peristiwa yang menakjubkan dan menakutkan. Ya, peristiwa itu memang akan membuat semua orang berdiri bulu romanya. Agus menceritakan pengalamannya. Kejadiannya berlangsung di tahun 90-an silam. Tepatnya di tahun 1945. Saat itu, Agus memanfaatkan waktu cutinya untuk main ke daerah Kubang Putat, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di tempat itu, dia mengunjungi temannya yang bernama Sucipto, seorang yang juga mengerti tentang hal-hal gaib. Sebenarnya, aku kurang yakin dengan segala macam ilmu gaib, terutama ilmu untuk bisa melihat makhluk halus, kata Agus. Ketika malam itu, dia dan Sucipto berbincang-bincang mengenai hal gaib. Mendengar pendapat temannya ini, Cipto hanya tersenyum. Kalau memang ilmu gaib itu ada, aku ingin belajar, tetapi yang benar-benar ada buktinya, tegas Agus lagi. Tapi syaratnya sangat berat, Gus, ujar Cipto. Agus kelihatannya tidak peduli dengan segala syarat. Walau seberat apapun, dia bertekad akan melakukannya. Yang penting, dia benar-benar bisa membuktikan keberadaan dunia gaib. Akhirnya Cipto memberikan amalan kepada Agus. Syarat yang harus dilakukannya, di samping meninggalkan 5M, mabuk,
maling, madon, madat, dan main-main. Juga yang terberat adalah harus melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau hanya itu syaratnya, baiklah, aku akan menjalankannya dengan sungguh-sungguh, ujar Agus. Rupanya, Agus bisa menarik napas lega, sebab syarat yang dikatakan berat itu hanyalah meninggalkan 5M dan melaksanakan sholat 5 waktu. Sebelumnya, dia mengira adalah seperti puasa pati geni atau puasa pendem atau yang sejenisnya. Dengan tersenyum, Cipta menerangkan bahwa melaksanakan syarat itu adalah sangat berat karena dari 90% penduduk Indonesia yang bisa melaksanakan itu tidak ada separuhnya. Bahkan mungkin hanya seperempatnya saja yang bisa sempurna melaksanakannya. Maka sejak itu, atau sepulangnya Agus dari Brebes, dia jadi rajin sholat dan meninggalkan kebiasaannya minum minuman keras. Tentu saja hal ini membuat teman-temannya menjadi heran. Apalagi melihat Agus yang tak lagi gemar keluyuran malam. Malahan justru jadi rajin duduk bersila di atas sajadah. Keinginan Agus untuk membuktikan keberadaan dunia gaib memang sangat besar, hingga dia benar-benar tekun menjalankan amalan yang diberikan Cipto. Sebenarnya, semenjak Agus sering sholat malam, sudah terjadi kejadian aneh atas dirinya. Hanya Agus saja yang tidak menyadarinya. Padahal, di antara teman-teman Agus, banyak yang menyaksikan keanehan ini. Kejadian aneh itu diantaranya ketika salah seorang teman Agus penasaran kepada apa yang sedang dilakukan Agus di dalam kamarnya. Karena tidak biasanya dia malam-malam berada di dalam kamar. Ketika teman Agus itu mengintipnya, tiba-tiba datang angin puyuh yang entah datang dari mana, melempar orang sedang mengintip ini, hingga terjengkal dan langsung lari tunggang langgang dari kamar Agus. Sesuai dengan petunjuk Sucipto, Agus berhasil menyelesaikan puasa selama 3 hari dengan amalan-amalannya yang lengkap. Semuanya dia laksanakan dengan benar. Tinggal sekarang, Agus ingin mencoba membuktikan apakah amalannya berhasil atau tidak. Hal yang dilakukannya adalah dengan jalan membuka mata batinnya agar bisa melihat sesuatu yang gaib, yang selama ini memang benar-benar ingin dilihatnya. Kebetulan saat itu di lokasi tempat Agus bekerja sedang geger karena keangkeran di salah satu sudut gudang perusahaan. Di tempat ini sering terjadi ada karyawan yang tiba-tiba jatuh dan kejang-kejang tanpa sebab. Setelah berhasil disembuhkan oleh orang pintar, orang yang mendadak kejang-kejang itu bercerita bahwa tadi saat kepingin kencing dan tidak tertahan lagi, sehingga dia kencing di sudut gudang itu. Tetapi begitu selesai kencing,
Tiba-tiba seperti ada yang menyergap dari belakang. Dan kemudian keadaan berubah jadi gelap. Dari kejadian yang sering kali berlangsung itu, mengunggah keinginan Agus untuk mencoba ilmunya, yaitu dengan cara mengajak bertemu dengan makhluk halus penunggu gudang tersebut. Beberapa malam sudah dijalani Agus, tetapi kelihatannya belum ada hasilnya. Ilmu yang diamalkan dengan tekun sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin hanya lelah yang dia dapatkan. Diam-diam dia merasa kesal juga pada temannya Sucipto. Namun saat dia memprotes, Sucipto menyarankan agar Agus terus berusaha membuktikan ilmunya. Ternyata benar. Setelah 7 malam berturut-turut mengirim hadroh atau bacaan surat Al-Fatihah kepada penunggu gedung, akhirnya timbul suatu kejadian yang sangat aneh. Saat itu ada salah seorang rekan sekerja Agus yang kembali terkena gangguan makhluk halus atau lebih dikenal dengan kesurupan. Badannya kaku seperti kayu, bahkan sukar sekali untuk digerakkan, sehingga hanya bisa berbaring saja. Sudah dilakukan segala upaya dari dokter-dokter perusahaan. Bahkan orang-orang pintar sudah dimintai tolong, tetapi tetap tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Sampai tiba-tiba si sakit mendapat mimpi bahwa yang dapat menyembuhkan penyakit adalah bukan siapa-siapa, tetapi Agus, temannya sendiri. Agus dimintai untuk mengobati si sakit. Mulanya, hal ini membuat Agus heran. Bahkan, dia merasa seperti dipermainkan. Namun, Agus sempat berpikir, apa ini salah satu bukti dari amalan yang selama ini aku kerjakan, agar dirinya yakin akan apa yang selama ini diamalkannya. Setelah berpikir demikian, maka Agus pun bersedia ikut ke rumah Herman, temannya yang dijangkiti penyakit aneh itu. Ketika Agus sampai di depan rumah Herman, dia sekilas melihat seorang nenek-nenek dengan bentuk aneh dan agak samar-samar. Si nenek kemudian tersenyum kepada Agus dan sekejap kemudian melesat pergi. Tadi kamu melihat nenek-nenek di depan pintu itu enggak? Agus mencoba bertanya kepada temannya mengenai apa yang baru dilihatnya. Tidak, aku tidak lihat apa-apa, jawab sang teman dengan dahi berkerut. Mendengar jawaban ini, Agus berpikir bahwa apa yang dilihatnya barusan mungkin hanya halusinasi belaka. Dengan mengucap salam, dia akhirnya menemui Herman. Saat itu, Herman masih terlentang kaku. Hanya matanya yang bisa melirik Agus. Jangan khawatir, kamu pasti sembuh, Man. Agus mencoba memberi semangat. Hal ini dijawab Herman hanya dengan kejapan mata dan senyum yang pahit. Setelah memeriksa kondisi Herman,
Dengan menuruti insting semata, kemudian Agus menekan jempol kaki kanan Herman, lalu membaca amalan yang selama ini diwiridkannya. Lalu ditiupkannya ke ubun-ubun Herman. Setelah itu, Agus minta segelas air, seperti lagak seorang dukun yang berpengalaman. Padahal Agus juga heran, sebab sepertinya dia sudah biasa melakukan pengobatan. Agus berniat menyembuhkan Herman dengan air putih ini. Namun, sebelum sampai Agus memberikan doa atas segelas air putih yang dimintanya, tiba-tiba hadirin dikejutkan oleh suara Herman yang tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya. Ada Agus. Sudah lama datang, Gus. Mendengar suara itu, tentu saja yang hadir di situ menjadi terpukau. Ya, bagaimana tidak? Herman yang sebelumnya tidak bisa menggerakkan anggota badannya itu, tiba-tiba bisa bangkit dan berbicara seolah-olah tidak pernah mengalami sakit sebelumnya. Sejak peristiwa itu, daerah tempat tinggal Agus gempar dengan munculnya dukun tiban atau orang pintar baru. Banyak orang datang ke rumah Agus dengan maksud untuk meminta tolong, mulai dari orang-orang sekitarnya sampai mereka yang berasal dari luar kota. Apa yang sebenarnya terjadi pada diri Agus? Sebenarnya, saat melakukan penyembuhan, Agus mengalami kejadian aneh. Setiap dia mengobati, serasa dia melihat kembali nenek-nenek misterius yang pertama kali dilihatnya di teras rumah Herman, yang kemudian menghilang. Celakanya, semakin banyak Agus menolong orang, dan semakin hari pula penampakan nenek-nenek ini semakin jelas saja. Bahkan berubah sangat mengerikan dan menakutkan bagi Agus. Herannya, hanya Agus saja yang bisa melihat wujudnya. Hingga pada suatu hari, Agus benar-benar dengan jelas bisa melihat wujudnya. Makhluk misterius itu benar seorang nenek berumur sekitar 70 tahun, dengan pakaian hanya kain melilit pada bawah pusar hingga ke bawah selangkangan. Sedangkan bagian pusar ke atas tanpa tutup sehelai benang pun, hingga payudaranya yang panjang tidak lumrah itu dibiarkan terbuka. Dan lebih mengerikannya lagi, nenek itu penuh dengan belang-belang hitam hampir di seluruh tubuhnya, sehingga bagaikan seekor harimau. Penampakan si nenek belakangan hari juga tidak hanya sekilas dan tidak hanya berlangsung saat Agus mengobati pasiennya saja, tetapi semakin sering. Bahkan nenek itu selalu mengikuti Agus kemanapun dia pergi, baik di jalan, di kantor, bahkan di kamar mandi. Tak peduli siang atau malam. Anehnya, hanya bila Agus masuk ke kamarnya saja, nenek itu tidak ikut masuk, tetapi hanya mondar-mandir di depan pintu. Kejadian ini tentu saja membuat Agus ketakutan setengah mati. Apalagi bila malam hari saat Agus kepingin ke kamar mandi untuk sekedar buang hajat, maka jelas dia tidak berani karena nenek itu tetap menunggunya di depan pintu.
Pernah dengan nekat Agus bertanya kepada si nenek yang misterius itu. Sebenarnya siapa dia dan apa maksudnya mengikuti dirinya terus? Jawaban si nenek membuat badan Agus lemas seperti tak bertenaga. Jawaban mengerikan yang didahului dengan suara tawa si nenek itu memang membuat Agus tak hanya ketakutan, tapi sekaligus juga terperangah heran. Si nenek mengaku bahwa dirinya adalah makhluk penunggu udang di pabrik tempat Agus bekerja, yang tempo hari berulang kali dipanggil Agus lewat ritualnya. Si nenek mengaku bernama Nini Growong. Dia mengikuti Agus terus karena Agus sendiri yang memulainya, yakni dengan mengirimnya bacaan Al-Fatihah. Jangankan bangsa jin, para malaikat pun akan merasa senang sekali bila kita sering mengirimi hadiah Fatihah. Tentu saja Agus yang setiap hari selama 7 malam mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada penunggu udang yang ternyata bernama Nini Growong itu merasa senang kepada Agus, hingga saking senangnya sampai selalu mendampingi Agus, bahkan dimanapun dia berada. Tidak hanya itu, bahkan Nini Growong memberikan amalan kepada Agus, yang mana amalan tersebut jika diamalkan akan mendatangkan rezeki yang melimpah. Anehnya, amalan itu pun bacaannya diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi bagaimanapun, Agus adalah masih manusia biasa yang masih mengenal rasa takut. Apalagi kepada bangsa halus semacam Nini Growong yang rupanya sungguh buruk tercela. Meskipun dia selalu berbuat baik, namun Agus bertekad untuk mengakhiri hubungannya dengan makhluk tersebut. Maka dengan tekad yang bulat, Agus minta cuti untuk pergi ke Brebes guna kembali menemui Cipto. Anehnya, ketika Agus pergi ke tempat Cipto, Nini Growong masih tetap mengikutinya. Hanya setelah Agus sampai di perbatasan Cirebon, Brebes, tiba-tiba Nini Growong raib. Entah mengapa, Agus pun tidak tahu. Sesampai di rumah Cipto, Agus langsung menceritakan pengalamannya, seraya mohon agar kejadian yang dialaminya bisa segera dihentikan. Mendengar cerita Agus, Cipto hanya tersenyum. Kamu ini lucu. Beberapa waktu yang lalu, kamu ingin membuktikan bahwa dunia gaib itu tidak ada. Tapi sekarang, setelah kamu sudah membuktikan, malah ingin dihentikan. Apa tidak menyesal? Karena banyak loh orang yang ingin seperti kamu, tapi belum bisa berhasil. Nah, kamu termasuk orang yang beruntung. Meski Cipto mengatakan demikian, namun Agus tidak peduli. Dia tetap ingin agar kemampuannya melihat wujud yang gaib ditutup. Tetapi kalau masalah kemampuannya menyembuhkan orang, kalau bisa tetap bisa dimilikinya. Sebelum mengabulkan permintaan Agus, Cipto menceritakan kejadian yang sebenarnya dari peristiwa yang dialami Agus. Menurutnya, setelah menerima kiriman Fatihah dari Agus, Nini Growong menjadi suka kepada Agus hingga sebagai balasannya, Nini Growong selalu mendampingi Agus untuk membantu segala kesulitan Agus, terutama saat menangani pasiennya. Nini Growong lah yang menjadikan Agus sebagai dukun tiban
Namun, sebenarnya penyakit yang diderita oleh para pasien Agus adalah Nini Growong sendiri yang membuatnya. Dan dia juga menyembuhkan lewat tangan Agus. Ya, namanya juga bangsa jin, ingin membalas budi, tetapi caranya tetap merugikan manusia juga. Dengan demikian, bukan Agus yang bisa menyembuhkan pasiennya, tetapi ulah Nini Growong. Dari peristiwa tersebut, setidaknya bisa kita gali pelajaran bahwa jika kita sering-sering mengirimkan hadiah Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para malaikat, dan juga para waliullah, terutama lagi kepada orang tua kita, maka tentunya kita akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Bayangkan, bangsa jin kafir saja karena dikirimi Fatihah ingin membalasnya. Maka apalagi para kekasih Allah yang tentunya lebih tahu membalas budi dan melalui jalan yang diridhoi Allah. Sementara itu, masalah amalan yang berasal dari Nini Growong itu, walaupun sepertinya berasal dari ayat-ayat Al-Quran, menurut Cipto tetap jangan dilaksanakan karena bisa menyimpang dari akidah. Kita harus selalu waspada akan tipu daya setan dan sekutunya. Akhirnya, karena memang secara mental Agus belum siap menerima kelebihan yang diberikan oleh Allah, maka kemampuan Agus akan ilmu pengobatan itu pun hilang. Yang terpenting, kini Agus tidak lagi melihat sosok Nini Growong yang menakutkan itu. Dan sejak saat itu, Agus memulai kehidupan normalnya tanpa kembali melakukan tindak-tindakan yang tidak bermanfaat. Dan kewajibannya akan menjalankan sholat 5 waktu pun tidak reda. Semoga kisah ini bisa membuka wawasan kita bahwa alam gaib itu ada. Dan janganlah kita main-main dengannya, karena bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk bila kita kurang hati-hati. Semoga Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin. Cerita pun tamat.